Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Nuraili dengan nomor induk mahasiswa 2021-01080001. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam nukleat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan asam nukleat? Pada tahun 1987, Albrecht Kossel menemukan asam nukleat, di mana dalam satu asam nukleat ini terdiri atas suatu gugus gula, gugus fosfat, dan juga gugus basa. Nah, adapun pengertian lainnya ialah asam nukleat di sini merupakan makromolekul tipe 4. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam biologi terdapat 4 tipe makromolekul. Yang pertama ini ada karbohidrat, kedua ada lemak, ketiga protein, dan yang terakhir ini merupakan asam nukleat. Nah, asam nukleat di sini merupakan link kimia antar generasi dan juga sebagai sumber informasi dalam kromosom. Nah, adapun fungsinya ialah sebagai biosintesis protein dan juga sebagai pembawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Nah, adapun untuk pembagiannya terdapat 2 jenis asam nukleat. Yang pertama ada DNA dan yang kedua ada RNA. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada DNA atau deoksiribonukleasid asid. Nah, pada DNA memiliki struktur berupa rantai double helix yang tersusun secara antiparalel atau tidak searah dan disusun oleh nukleotida yaitu gula pentosa atau deoksiribosa dalam bentuk deoksiribosa, fosfat dan basa nitrogen. Kemudian untuk basa nitrogennya dibedakan menjadi 2 macam, yakni ada purin dan pirimidin. Nah, untuk purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Lanjut ke replikasi DNA. Nah, jadi replikasi DNA merupakan kemampuan DNA untuk menggandakan diri menghasilkan molekul DNA yang sama persis dengan DNA induknya. Jadi, pada replikasi DNA terdapat 3 macam. Yang pertama ada replikasi konservatif, kedua replikasi semi-konservatif, dan yang terakhir replikasi dispersif. Nah, untuk replikasi konservatif, molekul DNA untai ganda induknya ini tetap bergabung. Nah, sedangkan kedua untai DNA baru hasil replikasi terdiri dari molekul baru hasil sintesis. Kemudian, replikasi semi-konservatif. Setiap molekul untai ganda DNA baru hasil replikasi terdiri dari satu untai tanggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis. Dan yang terakhir, replikasi dispersif. Nah, pada replikasi ini, molekul DNA baru hasil replikasi terdiri dari gabungan molekul lama. Artinya, dalam molekul ini berasal dari DNA induk dan molekul baru hasil sintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkiatun Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 202101080016. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang RNA atau ribonucleic acid. Pertama, saya akan membahas tentang struktur RNA. Struktur RNA itu yakni yang pertama berupa untai tunggal dan tidak berpilin yang terdiri dari fosfat, gula pentosa atau ribosa, dan basa nitrogen. Yang kedua, basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Yang ketiga, basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Selanjutnya, peranan RNA dalam proses sintesis protein dibedakan menjadi 3, yaitu RNA duta atau RNAD, RNA ribosom atau RNAR, dan RNA transfer. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, RNA duta. RNA duta merupakan untai RNA dari hasil transkripsi yang berfungsi membawa informasi genetik berupa kode-kode genetik dari dalam inti menuju ribosom serta sebagai pola cetakan untuk menerjemahkan kode genetik. Yang kedua, RNA ribosom, yakni merupakan komponen struktural utama penyusun ribosom yang berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida dalam sintesis protein. Yang ketiga, RNA transfer, yakni merupakan RNA yang berperan dalam proses pengangkutan asam-asam amino menuju ribosom sesuai dengan kode genetik yang tersusun dalam RNA duta, sehingga kode genetik tersebut dapat diterjemahkan menjadi polipeptida. Nah, selanjutnya perbedaan DNA dan RNA.
Meski terlihat memiliki peran yang sama, ada beberapa perbedaan DNA dan RNA yang mendasar. Beberapa di antaranya meliputi struktur gula, bentuk, pasangan kode gen, dan fungsinya. Baik, mari kita bahas satu persatu lagi. Seperti yang telah kita bahas di awal pada bagian struktur gulanya, DNA itu memiliki kandungan gula bernama deoksiribonukleik asid. Jenis gula ini mengandung kandungan basa adenin, T-timin, C-citosin, dan G-guanin. Nah, sedangkan untuk RNA, gula yang ada di dalamnya tersebut disebut ribosa, adapun kode yang dimilikinya adalah A-adenin, U-urasil, C-citosin, dan G-guanin. Selanjutnya, di dalam bagian bentuk DNA itu memiliki bentuk seperti pilihan dari dua pita, sedangkan RNA hanya berupa satu helai pita yang berisi salinan materi genetik dari DNA. Selanjutnya di bagian pasangan kode gen. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, DNA itu memiliki kode genetik A, T, C, dan G. Keempatnya membentuk dua pasangan kode di mana A akan berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G. Sedangkan pada RNA, kode genetiknya adalah A, U, C, dan G. Kode ini akan membentuk pasangan AU dan GC. Untuk di bagian fungsinya, DNA adalah membawa informasi yang diperlukan tubuh untuk perkembangan fungsi dan reproduksi, di mana RNA akan dibentuk sebagai salinan dari DNA untuk mengubah asam amino menjadi protein. Terkadang RNA juga berperan sebagai pengatur untuk ekspresi gen. Selanjutnya, pembahasan tentang transkripsi. Apa sih itu transkripsi? Transkripsi itu merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sensi. Pada tahap ini menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya, komponen utama dalam proses transkripsi, yaitu yang pertama urutan DNA yang akan ditranskripsi, yang kedua enzim DNA yang polimerase, yang ketiga faktor-faktor transkripsi. Baik, hanya itu pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriah Yulia Matia dengan nomor induk mahasiswa 202101080017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, yakni tahap-tahap transkripsi. Nah, tahap-tahap transkripsi ada 3. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Yang pertama, tahap inisiasi. Inisiasi daerah di mana RNA polimerasenya melekat dan mengawali transkripsi disebut promoter. Yang kedua, elongasi. Nah, pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan heliks ganda DNA terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambah nukleotida ke ujung dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang heliks ganda DNA tersebut. Selain sintesis DNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminor. Nah, bisa dilihat di gambar yang sudah ditampilkan pada slide. Selanjutnya, secara umum, mekanisme dasar transkripsi pada eukariot serupa dengan yang terjadi pada prokariot. Meskipun demikian, ada banyak perbedaan fundamental antara sistem transkripsi prokariot dengan transkripsi pada eukariot. Pada transkripsi eukariot terjadi di dalam inti sel.
Eukariotik terdapat 3 macam RNA polimerase yang bertanggung jawab dalam proses transkripsi, yaitu yang pertama RNA polimerase 1, yang kedua RNA polimerase 2, dan yang ketiga RNA polimerase 3. Nah, untuk membedakan antara RNA polimerase 1, 2, dan 3 bisa kalian lihat di slide yang sudah ditampilkan. Di sana terdapat di sana terdapat tabel. Nah, bisa dilihat perbedaan antara polimerase dan RNA 1, 2, dan 3. Dilihat dari peranannya, berat molekulnya, jumlah subunitnya, lokasinya di mana, dan tanggapannya. Sedangkan pada prokariotik, transkripsi terjadi dalam sitoplasma sel. Dalam transkripsi prokariotik, RNA ditranskripsi langsung dari template molekul DNA. Sel prokariotik memiliki 2 jenis. Transkripsi terjadi dalam sitoplasma sel. Dalam transkripsi prokariotik, RNA ditranskripsi langsung dari template molekul DNA. Sel prokariotik memiliki 2 jenis terminator transkripsi. Yang pertama, terminatur row dependent, dan yang kedua terminatur row independent. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.